Halo Investor, welcome back to Fun Fact Reksadana bersama gue Dana dan sekarang gue sudah ditemani oleh Fuji. Halo Fuji, apa kabar? Halo bro, apa kabar? Baik. Oke Fuji, kita nyambung lagi nih. Di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu reksadana, jenis-jenis reksadana, dan kita sudah mulai sedikit menyinggung tentang reksadana pasar uang. Tapi kan reksadana masih ada yang lain. Betul. Nah, bisa nggak kira-kira dijelasin reksadana pendapatan tetap itu apa, reksadana saham itu apa, lalu campuran itu apa? Coba, silahkan. Di episode sebelumnya kita bahas reksadana pasar uang. Yes. Tingkat resikonya kecil, ya kan? Yang kedua itu reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap. Itu isinya apa sih? Efeknya itu reksadana pendapatan tetap itu isinya obligasi. Oke. Bisa obligasi korporat ataupun obligasi pemerintah. Itu tergantung dari produknya sendiri atau strategi investasi dari manajer investasinya itu sendiri. Untuk tingkat resikonya itu di atas pasar uang. Di atas pasar uang. Iya, Oke. biasanya tuh kalau pasar uang kan untuk jangka pendek 1 tahun. Nah, pendapatan tetap biasanya untuk 2-3 tahun. Sedikit lebih panjang. Sedikit lebih panjang gitu. Ini cocok juga sih untuk pemula atau misalnya dana untuk misalnya nih kita mau liburan Iya. 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Itu bisa tuh kita taruh di reksadana yang namanya pendapatan tetap. Tapi jangan sampai dananya untuk pendidikan yang 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ditaruh pendapatan tetap. Itu cocoknya di mana? Kira-kira kalau nggak di campuran di saham deh kayaknya. Iya. Bener ya? Keren banget. Udah happy banget nih Iya investor dong, ini. happy investor saya ini. Oke, jadi bisa dijelasin nggak campuran dulu deh. Tadi kan pendapatan tetap udah, sekarang campuran dulu apa? Nah, campuran ini namanya juga campuran. Ada berarti ini ada obligasinya, ada juga sahamnya. Porsinya gimana tuh? Apakah 50-50? 60-40? Secara aturannya sih kayak minimal 80% Untuk di? saham sama obligasinya. Oke. Gitu. Campuran antara keduanya itu 80%. Iya, betul. Itu nanti tergantung dari MI-nya sendiri, manajer investasi sendiri, strateginya mau kayak gimana. Oke. Makanya jangan malas-malas untuk cari tahu. Siap. Lalu yang terakhir nih, reksadana saham. Kenapa nih? Reksadana saham, kenapa nggak beli saham aja langsung gitu kan? Nah, ini banyak banget Iya. pertanyaan kayak gini Iya, nih. iya, iya. Reksadana saham sama saham apa sih bedanya? Iya. Kalau saham, kita sebagai investor, kita harus cari tahu dulu. Cari tahu sendiri, misalnya mau beli saham BBCA deh. Itu kan satu lotnya berapa tuh Mas? Sekarang harganya sekitar 27.000 ya. Berarti kalau misalnya kan harus beli satu lot 100 lembar. Iya. Berarti 2,7 Juta. Satu lot. satu lot gitu. Tapi kalau di reksadana saham nih, kita bisa mulai dari 100.000. Iya. Benar, Itu benar, isinya portfolio-nya udah macam-macam karena sudah dikelola oleh manajer investasi. Jadi kalau misalkan kita beli reksadana saham, itu kita beli satu reksadana, isinya bisa macam-macam saham. Macam-macam karena kan sekumpulan nih, sekumpulan. Dan biasanya nih kalau reksadana saham ini cocok buat orang yang belum terlalu paham tentang saham itu sendiri atau kedua belum ada waktu karena kalau kita main saham langsung, otomatis kita harus luangin waktu. Harus rajin baca juga nih kondisi pasar sekarang. Sentimen-sentimen kayak gimana. Betul. gitu. Terus kan di saham juga ada yang namanya analisa fundamental, teknikal. Itu kita tuh sebagai investor juga harus paham kalau kita mau beli sahamnya langsung. Tapi kalau reksadana saham, kita udah titipin ke ahlinya. Ya oke, jadi biar mereka deh yang ngurus. Iya, betul. Mantap. Nah, thank you banget Iji udah ngejelasin tentang jenis-jenis macam-macam reksadana. Dan buat para happy investor di rumah, sampai ketemu di Fun Fact Reksadana yang akan datang. Bye-bye.